Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kipin Syaida dari kelas 12 MIPA 5 dengan nomor urut absen 18. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sel volta pada materi elektrokimia untuk mata pelajaran kimia yang dibimbing oleh Ibu Maria Ulfa. Adapun pengertian atau definisi dari elektrokimia. Elektrokimia itu sendiri merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan zat yang menghasilkan arus listrik atau disebabkan oleh arus listrik. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakterisasikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Selanjutnya, sel elektrokimia. Adapun sel elektrokimia terbagi menjadi dua, meliputi sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan sel yang berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Reaksi redoks yang spontan dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan sel yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi kimia atau arus listrik menghasilkan arus redoks. Karya Humphrey Davy mengenai elektrolisis menyimpulkan bahwa produksi listrik adalah dalam sel elektrolisis sederhana dihasilkan dari reaksi kimia antara elektrolit dan logam dan terjadi antara zat-zat dengan muatan yang berlawanan. Sel volta. Di dalam sel volta ini terdapat kutub-kutub listrik yang dinamakan elektrode. Ada dua elektrode di dalam sel volta, yaitu anode dan katode. Untuk contoh gambar sel volta dapat dilihat di sebelah kanan slide ini. Seperti yang kita ketahui, elektrode terbagi menjadi dua, yaitu anode dan katode. Anode adalah elektrode, bisa berupa logam maupun menghantar listrik lain pada sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir ke dalamnya. Berikut ciri-ciri anode. Yang pertama, bermuatan negatif, mengalami reaksi oksidasi, melepas sejumlah elektron, posisi elektron setelah tanda panah, dan nilai E0 sel lebih rendah. Katode. Katode merupakan kutub elektrode dalam sel elektrokimia yang terpolarisasi jika kutub ini bermuatan positif. Ciri-ciri dari katode sendiri yaitu yang pertama, bermuatan positif, mengalami reaksi reduksi, menangkap sejumlah elektron, posisi elektron sebelum tanda panah, dan nilai E0 lebih tinggi. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah notasi sel atau juga disebut dengan diagram sel. Urutan penulisan elektrode dalam notasi sel volta adalah oxred yang merupakan singkatan dari oksidasi reduksi. Yang oksidasi ditulis terlebih dahulu dan dipisahkan dengan garis 2 yang merupakan lambang dari jembatan garam. Barulah zat yang mengalami reaksi reduksi. Potensial sel. Beda potensial elektrode yang diukur terhadap elektrode hidrogen. Potensial sel dilambangkan dengan E0 sel. Maka persamaan matematisnya adalah E0 sel sama dengan E0 yang terjadi pada
katode dikurang E0 yang terjadi pada anode. Atau bisa juga dengan E0 yang terjadi pada reaksi reduksi dikurang dengan E0 yang terjadi pada reaksi oksidasi. Dan juga bisa dilihat dengan E0 yang terjadi pada reaksi lebih tinggi dikurang dengan E0 yang terjadi pada reaksi yang lebih rendah. Selanjutnya, yang terakhir dari materi presentasi sel volta ini adalah contoh soal berikut. Diketahui potensial elektrode zinc, tembaga, dan aluminium sebagai berikut. Zn2 plus 2E menghasilkan Zn dengan E0 sama dengan minus 0,76 volt. Selanjutnya, Cu2 plus 2E menghasilkan Cu dengan E0 plus 0,34 volt. Dan Al3 plus 3E menghasilkan Al dengan E0 sama dengan minus 1,66 volt. Maka, tentukan notasi sel, E0 sel, dan reaksi sel. Berikut penyelesaian dari soal sel volta pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah tentukan notasi selnya. Pada sel ke-1, notasi selnya adalah Zn dengan spesi Zn2 plus dengan jembatan garam, Cu2 plus dengan spesi Cu. Pada sel kedua, notasi selnya adalah Al dengan spesi Al3 plus, selanjutnya dengan jembatan garam Zn2 plus dan juga spesi Zn. Pada sel ketiga, notasi selnya adalah Al dengan spesi Al3 plus, yang selanjutnya juga dengan jembatan garam Cu2 plus dengan spesi Cu. Yang kedua adalah tentukan E0 dari masing-masing sel tersebut. Pada sel ke-1, E0 selnya adalah E0 Cu dikurang E0 Zn, yang merupakan rumus dari E0 katode dikurang dengan E0 anode. Maka hasilnya adalah plus 0,34 volt dikurang dengan minus 0,76 volt sama dengan plus 1,1 volt. Pada sel kedua, E0 selnya adalah E0 Zn dikurang dengan E0 Al, yang merupakan rumus dari E0 katode dikurang dengan E0 anode. Maka menghasilkan minus 0,76 volt dikurang dengan minus 1,66 volt sama dengan plus 0,9 volt. Selanjutnya adalah menghitung E0 sel pada sel ketiga. E0 selnya adalah E0 Cu dikurang dengan E0 Al, yang merupakan rumus dari E0 katode dikurang dengan E0 anode. Maka menghasilkan E0 Cu yang diketahui plus 0,34 volt dikurang dengan E0 Al diketahui minus 1,66 volt, menghasilkan plus 2 volt. Yang terakhir adalah tentukan reaksi sel dari masing-masing sel. Pada sel ke-1, diketahui katode atau reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi adalah 3Zn2 plus 2E menghasilkan Cu. Selanjutnya pada anode atau reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi adalah 2Zn
2Zn menghasilkan 2Zn2 plus 2E plus. Maka reaksi sel atau redoksia adalah Zn plus Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus Cu dengan NO sel plus 1,1 volt. Pada sel kedua, reaksi selnya adalah diketahui katode atau reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. 3Zn2 plus 6E dikurang menghasilkan 3Zn. Pada anode, reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Maka diketahui di sini 2Al menghasilkan 2Al3 plus 6E plus. Reaksi sel atau redoksia adalah 2Al plus 3Zn2 plus menghasilkan 2Al3 plus 3Zn dengan NO sel sama dengan plus 0,9 volt. Selanjutnya yaitu pada sel ketiga, diketahui katodenya atau reaksi yang terjadi reaksi reduksi adalah 3Cu2 plus 6E menghasilkan 3Cu. Pada anode atau reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi adalah 2Al menghasilkan 2Al3 plus 6E. Maka reaksi sel atau redoksia adalah 2Al plus 3Cu2 plus menghasilkan 2Al3 plus 3Cu dengan NO sel 2 volt. Demikian materi presentasi saya mengenai sel volta pada elektrokimia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.